7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak soleh-solehnya Bu Guru. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Alhamdulillah, semoga anak soleh-solehnya Bu Guru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, anak soleh-solehnya Bu Guru, sebelum memulai kegiatan hari ini, anak soleh-solehnya Bu Guru bergegas mandi, sarapan, dan segera berwudu untuk sholat duha yang dilanjutkan dengan murojaah ya. Semoga anak soleh-solehnya Bu Guru selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin. Nah, anak soleh-solehnya Bu Guru, 2 pekan kemarin kita melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk pembelajaran lagi, yaitu kita sudah belajar di tema 1G atau tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, kita hari ini belajar di subtema 1, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berdoa dimulai. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, anak soleh-solehnya Bu Guru, kita sudah mulai belajar ya. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, hewan, tanaman, dan benda-benda di sekitar kita mempunyai manfaat yang berbeda-beda ya. Yuk kita mulai pelajari sekarang. Nah, perhatikan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar anak soleh-solehku masing-masing. Nah, di sini amati gambar berikut. Manakah yang termasuk makhluk hidup dan manakah yang termasuk benda tak hidup. Tapi sebelum kita pelajari lebih lanjut yang manakah yang merupakan benda hidup dan manakah benda tak hidup, ayo kita pelajari bersama penjelasannya. Ada berbagai benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ingat ya, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Seperti anak soleh-solehnya Bu Guru, tumbuh dari bayi menjadi anak-anak yang bisa berjalan. Makhluk hidup dapat bergerak sendiri. Nah, dapat bergerak sendiri seperti harimau yang berlari kencang mengejar kijang. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, sama seperti anak soleh-solehnya Bu Guru. Kalau anak bayi memerlukan ASI. Nah, anak soleh-solehnya Bu Guru memerlukan makanan yang sehat. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup berbeda dengan makhluk yang tak hidup. Contoh, ciri-cirinya yaitu benda tak hidup tidak dapat tumbuh. Contohnya, bangku atau kursi tidak tumbuh-tumbuh, tetap saja seperti itu ya. Yang kedua, benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri. Contohnya, mobil-mobilannya anak soleh-solehnya Bu Guru tidak dapat bergerak sendiri kecuali bergerak sendiri menggunakan remote control atau sepeda
sepeda tidak dapat bergerak sendiri. Nah, sepeda bergerak dengan bantuan anak soleh-solehnya Bu Guru. Dengan apa? Yaitu dengan cara di kayu. Nah, benda tak hidup tidak memerlukan makanan. Nah, contohnya boneka anak solehahnya Bu Guru tidak memerlukan makanan, cuma dapat dimaini oleh anak solehahnya Bu Guru. Oke, mengerti ya anak soleh-solehnya Bu Guru tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang amati benda-benda tersebut yang ada pada gambar. Yang manakah yang termasuk benda hidup dan yang mana yang termasuk benda tak hidup. Oke, anak soleh-solehnya Bu Guru sudah mengerti ya tentang benda hidup dan benda tak hidup. Ciri-cirinya bagaimana? Kita lanjut lagi ya. Nah, karena kita sudah mengetahui ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup, anak soleh-solehnya Bu Guru coba amati gambar-gambar yang ada pada buku anak soleh-solehnya Bu Guru. Tuliskan huruf H jika termasuk benda hidup dan tuliskan huruf T jika termasuk benda tak hidup. Tulis pada kotak yang tersedia. Coba di situ ada Nina dan Deli bermain di taman bermain. Mereka naik sepeda berkeliling taman. Di situ ada perosotan, ada jungkat-jungkit, dan ada pohon-pohon yang ada di sekitar taman bermain. Tugas anak soleh-solehnya Bu Guru menuliskan huruf H jika termasuk benda hidup dan huruf T jika termasuk benda tak hidup. Kita bahas sama-sama ya. Lihat, di situ ada perosotan. Nah, perosotan di situ apakah bisa bergerak sendiri? Tidak. Apakah perosotannya memerlukan makanan? Tidak. Apakah perosotan dapat tumbuh? Tidak. Berarti perosotan itu adalah benda tak hidup. Jadi kita tulis huruf T. Kita lanjut lagi, ada kuda-kudaan ya. Mainan kuda-kudaan. Mainan kuda-kudaan memerlukan makanan? Tidak ya anak soleh-solehnya Bu Guru. Mainan kuda-kudaan dapat bergerak sendiri? Ya betul, tidak dapat bergerak sendiri kecuali kalau anak soleh-solehnya Bu Guru naiki dan bergerak. Nah, yang lanjut lagi, apakah kuda-kudaan memerlukan makanan? Tidak, berarti kuda-kudaan juga tidak termasuk benda tak hidup. Kita tulis huruf T. Lanjut lagi, ada tanaman, ada bunga-bunga ya. Bunga-bunga memerlukan makanan atau minuman? Betul sekali. Bunga atau tanaman memerlukan makan dan minum. Makan dan minumnya apa? Yaitu kita tiap hari menyiramnya dengan air. Makanannya apa? Makanannya itu melalui fotosintesis oleh sinar matahari. Berarti kalau ada pertanyaan, Bu Guru, tanaman tidak dapat bergerak sendiri. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Tanaman itu dapat bergerak sendiri mengikuti arah sinar matahari. Dimanapun matahari itu, tanaman itu bergerak mengikuti arah sinar matahari. Jadi, tanaman itu bisa bergerak sendiri mengikuti arah sinar matahari. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak sendiri. Jadi tanaman termasuk makhluk hidup karena tanaman bergerak sendiri, tumbuh dan berkembang dan memerlukan makanan. Lanjut lagi, di situ ada Nina. Nina merupakan makhluk hidup karena Nina dapat bergerak sendiri. Kemudian
dapat tumbuh dan berkembang. Dan Nina memerlukan makanan dan minuman. Jadi kita tulis huruf H. Lanjut lagi, ada bangku yang diduduki oleh Ibu Nina. Bangku dapat bergerak sendiri tidak? Oke, tidak ya, karena bangku itu dapat bergerak kecuali jika diangkat oleh orang. Bangku dapat bertumbuh dan berkembang? Tidak, bangku tetap saja seperti itu, tidak dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar. Bangku memerlukan makanan? Tidak, bangku tidak makan dan minum, berarti bukan termasuk benda hidup. Kita tulis huruf T atau tidak. Lanjut, yang ditunjuk adalah lampu, lampu taman. Lampu taman bisa bergerak sendiri? Tidak. Lampu taman memerlukan makanan atau minuman? Tidak. Lampu taman memerlukan listrik untuk menyala. Lampu taman bisa bergerak sendiri? Tidak. Jadi lampu taman merupakan benda tak hidup. Kita tulis huruf T lagi. Lanjut lagi, ada pohon. Pohon sama juga dengan tanaman. Tanaman pohon. Pohon memerlukan makanan dan minuman? Betul. Pohon tumbuh dan berkembang? Betul sekali. Pohon bergerak sendiri? Iya, bergerak sendiri mengikuti arah cahaya matahari. Jadi pohon merupakan benda hidup. Jadi kita tulis huruf H. Oke, sudah mengerti ya anak soleh-solehnya Bu Guru. Nah, kita lanjut lagi ya. Bernyanyi. Ayo kita nyanyikan lagu tentang kebun bunga. Lihat kebunku. Nyanyikan sesuai dengan panjang pendek bunyi ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Oke, nah anak soleh-solehnya Bu Guru, perhatikan baik-baik yang mana nada yang dinyanyikan pendek dan yang mana nada yang dinyanyikan panjang. Coba lihat bukunya masing-masing ya. Di situ ada lihat kebunku. Linya itu dikasih tanda bintang karena dinyanyikan pendek. Kemudian hat, lihat, nah berarti dikasih tanda panjang karena dinyanyikan panjang. Kebunku, kebun itu pendek dan kunya itu kita nadanya panjang. Lihat kebunku. Nah, anak soleh-solehnya Bu Guru, perhatikan baik-baik ya. Lagu lihat kebunku yang mana yang nadanya dinyanyikan pendek dan yang mana nadanya dinyanyikan panjang. Oke, anak soleh-solehnya Bu Guru sudah mengerti ya. Panjang pendek nada yang dinyanyikan. Lanjut lagi. Nah, coba perhatikan benda-benda yang ada di rumah anak soleh-solehku. Tuliskan yang mana benda hidup dan yang mana benda tak hidup.
Nah, perhatikan baik-baik ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Kemudian, tuliskan pada tabel di bawah ini yang ada pada buku anak soleh-solehku masing-masing. Oke, anak soleh-solehnya Bu Guru bisa dimengerti ya, yang mana benda hidup dan yang mana benda tak hidup. Oke, lanjut lagi. Kita membaca dan mengetahui sila keempat dari Pancasila. Sila keempat dari Pancasila yaitu bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Ingat, bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, oke anak soleh-solehnya Bu Guru, sudah dimengerti lambang sila keempat Pancasila dan bunyinya. Oke, kita lanjut lagi ke soal-soal latihan. Hubungkan gambar sesuai dengan kelompoknya ya, yang mana kelompok benda hidup dan yang mana kelompok benda tak hidup. Lihat, ada buku, ada hewan bebek, ada boneka teddy bear, ada hewan ayam, ada sepeda, dan ada hewan ular. Kelompokkan yang mana benda hidup dan yang mana benda tak hidup. Yang kedua, perhatikan lagu Sayang Semuanya ciptaan Pak Kasur. Nah, berilah tanda bintang pada bagian lagu yang dinyanyikan pendek atau tanda garis panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Oke, anak soleh-solehnya Bu Guru, diberikan tanda ya di bawahnya. Oke, lanjut lagi. Apakah anak soleh-solehnya Bu Guru bisa memahami kosakata tentang benda hidup dan benda tak hidup? Insya Allah bisa ya. Apakah anak soleh-solehnya Bu Guru bisa membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek? Insya Allah anak soleh-solehnya Bu Guru bisa. Apakah anak soleh-solehnya Bu Guru bisa membaca bunyi sila keempat Pancasila? Insya Allah bisa. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dengan video ini anak soleh-solehnya Bu Guru dapat mengerti pelajaran hari ini. Nah, tugas anak soleh-solehnya Bu Guru yang dikirimkan di Teams yaitu ayo berlatih halaman 7 nomor 1 sampai nomor 2. Tak henti-hentinya Bu Guru berpesan kepada anak soleh-solehnya Bu Guru sebelum mengakhiri video pembelajaran hari ini, yaitu sholat 5 waktu tetap dijaga ya, selalu menjaga kebersihan dan rajin membantu kedua orang tua, serta patuh dan selalu mendengarkan perkataan kedua orang tua. Untuk ayah bunda hebatku, terima kasih sudah mendampingi anak soleh-solehnya Bu Guru selama pembelajaran daring di rumah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.